Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di hari Kamis malam Jumat ini. Insyaallah berkah ya. Ini sudah pertemuan keempat. Sekarang kita masuk si Bako. Nah, kalau pertemuan ketiga kemarin kita bahas tentang cara kerja hati. Nah, kita bahas juga sebelum membahas cara kerja hati kemarin itu untuk eh, mengenali anak kita per karakternya seperti apa melalui metode Ghorizah gitu ya. Nah, insya Allah hari ini akan kita kupas satu persatu dengan metode Ghorizah ini seperti apa sih anak-anak kita ini gitu ya. Insya Allah. Nah, yang pertama ini adalah si Bako ya. Si Bako ini biasanya karakter anak-anak yang dominan. Nah, kalau di kita, saya dan istri itu, kita itu dari 6 anak, itu ada 3 yang karakternya dominan bako gitu, yang gorizahnya lebih sensitif di bakonya. Anak pertama, tapi cewek semua ya, cewek semua bako. Anak pertama gitu ya, anak pertama. Terus anak keempat sama anak keenam. Nah ini dari kecil udah kelihatan galaknya semua. Apalagi Balkis ya, yang paling dominan bakonya. Jadi dari kecil itu udah suka menggeram gitu. lagi lagi asi itu sama uminya, kalau ada yang menggangguin tuh menggeram. Sampai sekarang itu luar biasa bakonya, sangat dominan menonjol. Nah, ini insya Allah akan kita coba kupas. Nanti boleh digunakan gitu ya untuk menganalisa diri kita sendiri juga gitu ya, diri kita sendiri atau anak-anak kita. Nah, kira-kira ini anaknya bako atau tidak gitu. Nah, nanti kalau ini jelas anaknya bako nih, nah berarti cara penanganannya lebih kurang seperti ini. Yang kami rasakan, yang sudah kami jalani ketika mengasuh anak-anak kami. Oke, jadi eh, kita buka ya si bako. Nah, mau sama Mami? Hah? Apa? Kasih slide yang di sebelah nggak bisa. Ini kalau mau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas terdengar ya? Mami kayaknya harus nyalain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai dengan karakter si Bako ya, udah dibuka tadi sama Pak Devi. Si Bako ini si eksistensi diri ya. Jadi Ananda ini yang sangat pengen terlihat keberadaannya di muka umum terutama. Jadi si Bako ini anak yang defensifnya tinggi sekali. Rasa pada anak-anak yang memiliki Ghorizah Bako yang tinggi ini tertampakkan pada satu, rasa ingin memiliki. Rasa ingin memiliki ini seperti apa? Seandainya misalnya dia sedang bermain di lingkungan rumah aja ya, kakak beradik. Nah, ada si Bako nih, anaknya lagi pegang mainan, adiknya gitu lagi pegang mainan. Nanti dia biasanya itu langsung rebut aja tuh kalau anak yang Bako itu. Rasa ingin memilikinya tinggi. Jadi seolah-olah dia itu semua barang di sekitar dia, dekat dia itu milik dia. Jadi kalau dia mau ya dia langsung ambil gitu, rebut aja gitu. Biasanya anak bapak seperti itu. Rasa ingin menguasai ya, nah, kurang lebih itu. Jadi dia pengen di lingkungan dia itu dia yang menguasainya gitu. Rasa khawatir, biasanya anak yang dengan Ghorizah Bako itu rasa khawatirnya tinggi. Misalnya dia ikut lomba, terus dia ngerasa takut kalah, terus dia ngerasa takut nggak dapet hadiah, nanti kalau kalah takut nggak dapet perhatian orang tua, gitu. Pokoknya banyak rasa khawatirnya. Terus rasa takut ancaman. Kadang ada orang tua yang memotivasinya dengan ancaman. Kalau misalnya nggak mau pergi sekolah hari ini nggak dapat uang jajan gitu.
Biasanya orang yang goriza bako itu kena banget kalau diancam-ancam gitu. Terus rasa takut sakit. Nah, jadi kalau misalnya dia macam-macam ya, ini rasa takut sakit tuh ya, rasa takut sakit hati kalau dia misalnya nih ketemu teman negur duluan takut sakit hati gitu, kalau enggak dijawab, gitu. Kalau enggak kalau dia dicuekin. Jadi kadang-kadang anak bako ini segen negur duluan gitu. Terus rasa ingin menang. Kalau ikut lomba pasti kan dia pengen menang. Aku harus juara, aku harus juara, aku harus juara gitu kan. Terus rasa mendominasi. Kalau dia lagi ada di lingkungan tertentu, dimanapun dia, biasanya dia pengen dia yang paling terlihat. Dia yang jadi pusat perhatian. Dia yang paling menonjol di antara semuanya. Pemicu dari goriza bako ini macam-macam ya. Dengan adanya harta benda, biasanya jadi gini ya, Ananda itu masing-masing punya kecenderungan terhadap harta benda dengan cara-cara yang berbeda. Ada yang untuk anak goriza bako ini biasanya ada yang ingin memegang uang banyak, ada suka gitu kalau memegang duit banyak tuh suka gitu, ada yang kayak gitu, ada juga yang ingin memiliki duit banyak, nggak cuma megang tapi memang ingin memiliki. Nah ini harus dilihat nanti nih kalau misalnya ada dia miss gitu ya, atau dia merasa kurang, bisa jadi dia nanti mengambil apa yang nampak gitu kan. Nah seperti itu. Terus pemicu anak goriza bako juga hadiah ya, seperti di lomba-lomba itu kan banyak hadiah ya, banyak hadiah. Nah itu buat anak-anak goriza bako itu sangat memancing rasa inginnya menjadi pemenang, rasa inginnya mendapatkan juara satu gitu. Terus kekayaan, ya istilahnya kalau anak-anak bako ini merasakan kekayaan itu, dengan adanya kekayaan yang dia miliki itu dia bisa lebih terpandang gitu kan. Terus prestasi, pasti anak-anak bako ini berjuangnya luar biasa untuk terkait prestasi ini. Terus pengen kedudukan, dia suka kalau dia menjabat, anak bako ini. Apalagi kalau misalnya di lingkungan masyarakat mungkin kan entah dia jadi apa ya, staf-staf pemerintah, ketua RT, ketua RW, ibu-ibu Bu RT, Bu RW gitu kan. Terus misalnya di arisan jadi bendahara atau jadi ketua arisan gitu. Orang-orang dan goriza bako ini senang kalau diposisikan seperti itu. Terus senang dapat pujian. Jadi kalau orang bako dapat prestasi, dapat kemampuan, sosialisasi kalau dipuji gitu, dapat banget tuh untuk orang bako tuh. Kalau dia dapat pujian-pujian, insya Allah lah mudah gitu kan. Suaranya kecil. Sebentar. Suaranya jadi kecil. Oke, udah lumayan. Oke. Ancaman. Nah, orang-orang dengan sebentar, ketutupin saya. Ketutupin. Orang-orang dengan potensi bako ini nggak bisa. Oh iya, orang-orang dengan goriza bako ini bisa terpicu kalau misalnya dia dapatkan ancaman. Misalnya gini, ketika dia diancam oleh seseorang misalnya kan, kamu kalau misalnya nggak juara nih katanya, nanti nggak dapet hadiah yang udah Umi janjikan loh, nggak jadi loh gitu kan. Oh itu dia ini nih terpacu. Terus orang dengan goriza bako juga terpicu dengan rasa terluka ya. Nah juga dengan
piala. Kalau ada piala gitu kan, apalagi anak-anak yang usia SD, usia TK, itu kalau misalnya diiming-iming dengan piala ya, misalnya lomba piala wow gitu. Terus Tasmi ada piala wow gitu. Begitu dapat piala itu betul-betul apresiasi terhadap diri dia itu dapat gitu loh. Aku pernah ngerasain ya, Ananda waktu itu lulus sekolah aja TK. Ternyata ketika kelulusan TK, apapun prestasinya, anak-anak itu dapat piala. Masya Allah, bahagianya. Mau istilahnya dia berprestasi apa enggak, pokoknya dari asal dia murid TK sekolah tersebut, ketika lulus dikasih piala. Pialanya tuh ya istilahnya macam-macam ya, walaupun cukup menjadi orang yang ramah gitu kan. Kalau di TK kan itu semua harus diapresiasi ya. Misalnya orang yang rajin, ini anak yang paling rajin, ini anak yang paling ramah, ini anak yang paling aktif. Padahal maksudnya di situ tuh aktif tuh gangguin temen-temennya gitu kan. Tapi tetap dapat apresiasi gitu kan. Maksudnya di situ aktif karena kita selayaknya itu ridho terhadap tingkah anak dengan tingkah dia yang aktif, tapi tetap kita arahkan. Nah, tetap dia dapat apresiasi dengan aktifnya itu. Kita berharap doa kita agar nanti ke arah yang positif. Nah, tetap dikasih piala dengan banyak apresiasi. Ini penampakan karakter anak yang sensitif Gorizah Bako ya. Jadi kalau misalnya Bakonya tersentuh, rasa eksistensi dirinya tersinggung, ini muncul ya percaya dirinya ya. Jadi kalau anak yang Gorizah Bako biasanya dengan memiliki percaya diri yang tinggi. Misalnya dia nggak pernah naik panggung ya, tapi terpacu ketika nama dia disebut. Berarti kan ada peluang buat dia naik forum, memperkenalkan dirinya, terus menampakkan dirinya, dominasinya, pengen dipandang orang, insya Allah dia lebih percaya diri untuk naik ke panggung daripada anak-anak yang memiliki sensitif Gorizah Nau atau yang Tadayun. Yang Gorizah Bako lebih berani maju biasanya. Terus dia memiliki keinginan yang kuat. Jadi kalau Gorizah Bako tuh dukungannya kuat untuk bisa mencapai apa yang dia mau. Ambisius. Ambisius ya, semoga dengan pemahaman yang baik ya, ambisiusnya itu tidak negatif gitu ya, tetap dengan cara yang baik juga gitu. Terus dia mengendalikan anak-anak dengan sensitif Gorizah Bako itu biasanya di lingkungannya itu ketika bermain dia akan lebih mengendalikan teman-temannya, akan lebih menonjol, ngatur-ngatur gitu loh kalau bahasa bahasa ininya ya, bahasa frontalnya gitu, ngatur-ngatur gitu kan, nunjuk-nunjuk biasanya tuh anak bako tuh kan, terus pengen dilayanin gitu, biasanya anak bako seperti itu. Dan anak-anak dengan sensitif Gorizah Bako juga lebih mudah untuk memimpin karena itu udah passion dia ya, bawaan dia gitu untuk leader. Jadi ketika dia dapat posisi itu dia lebih mudah menjalankannya. Dia juga biasanya mudah beradaptasi. Dia istilahnya untuk mendapatkan posisi yang dia mau, biasanya anak bako tentu dia harus pandai mengkondisikan sekitarnya. Nah, itu jadi dia mudah beradaptasi. Dan dia juga memiliki orientasi prestasi. Ada tujuannya dia untuk tampil itu apa gitu. Memang tujuannya untuk dapatkan prestasi salah satunya. Dan tentu senang dipuji dengan prestasinya, senang dengan hadiah yang dia dapat gitu kan. Plusnya seperti itu. Tafadol. Jadi tadi yang sudah dipaparkan oleh Mak Supar tadi. Itu kondisinya secara gorizahnya seperti ini ya. Jadi secara gorizah bakoknya itu dia tinggi gitu ya, terpenuhi dengan baik. Lalu gorizah tulnaunya juga terpenuhi dengan baik sehingga dia
rasa percaya dirinya itu firm gitu. Nah, terlepas nanti dari kondisi Ghorzatul Tadayunnya. Nah, jadi sini kita eh, masih menganggap Ghorzatul Tadayun ini eh, bisa tinggi, bisa rendah ya, karena kalau kita lihat kebanyakan pendidikan zaman sekarang ini secara tadayun ini memang nanti benar-benar bagian dari orang tuanya memastikan tadayunnya tinggi atau tidak. Nah, yang banyak terlihat di secara umum itu antara bakoknya yang tinggi atau nauknya yang tinggi. Nah, tadi anak-anak yang kita lihat tadi sifat-sifat bakoknya itu kebanyakan positif ya, percaya diri, suka memimpin, seperti itu. Memang rata-rata anak-anak bakok yang memang secara bakoknya bagus, secara nauknya juga bagus, artinya seimbang gitu. Nah, seperti yang kita bahas juga minggu kemarin, bahwa keseimbangan itulah yang kita harapkan gitu ya. Nah, bagaimana penanganan anak-anak yang memang sudah bagus bakoknya, sudah bagus nauknya dan tadayunnya ini masih kita belum jelas gitu ya. Nah, pertama kita up lagi, kita stimulasi lagi gorzatul bakoknya, lalu kita stimulasi gorzatul tadayunnya, baru terakhir kita stimulasi gorzatul nauknya. Nah, seperti apa? Lebih kurang seperti ini. Pertama kita puji prestasinya, jadi setiap kali dia berprestasi kita puji-puji prestasinya. Nah, mereka anak-anak yang sangat senang dipuji prestasi gitu ya. Jadi jangan sampai kita luput memuji prestasinya atau malah merendahkan prestasinya sekecil apapun prestasinya gitu. Kalau kita anak pertama dulu, Khadijah ya, itu anak pertama perempuan bakok. Nah, biasanya yang anak perempuan pertama tuh seringnya kita ketemu tuh bakok rata-rata gitu. Tapi tidak menutup ada yang nahu gitu. Tapi rata-rata kita ketemu anak perempuan pertama itu bakok gitu. Karena mereka punya sense tanggung jawab yang tinggi rata-rata. Nah, Dijah dulu kecil susah makan, susah banget makannya. Lalu akhirnya kita coba menyiapkan nasi itu hanya 1 sendok. Di piring itu cuma 1 sendok nasi gitu ya. Lalu kita suapkan, dia makan, 1 butir. lalu kita tepuk tangan gitu kan, langsung kita puji, "Ha, Masya Allah, anak Api hebat makannya," gitu, habis, gitu. Padahal cuma 1 sendok itu, 1 butir. kurang malah 1 sendok itu. Pokoknya sesuapan dia aja lah gitu. Dia senang gitu, senang dipuji gitu, senang dipuji bisa menghabiskan makan. Besok kita tambah, dia semangat pengen ngabisin lagi. Kenapa? Karena pengen dipuji lagi gitu. Jadi intinya dia senang dipuji karena bisa menghabiskan makannya gitu. Nah, akhirnya dari sana pelan-pelan pelan-pelan ditambah lagi porsinya, tambah lagi porsinya. Sekarang susah disuruh berhenti makan. Kuat makan gitu. Malah susah disuruh berhenti makan gitu. Nah, sampai sekarang tuh dia emang senang sekali kalau punya prestasi dipuji, senang sekali. Pas sempat kita tidak memuji prestasi itu dia bisa marah-marah itu, bisa ngambek gitu. Nah, kita anak-anak horizontal bako. Jadi dipuji dulu prestasinya, dipuji kehebatannya, jadi kita puji-puji, terus bisa kita kasih tantangan baru gitu. Nah, kayak tadi kan habisin 1 sendok dulu gitu, terus nambah jadi 2 sendok, dia semangat gitu. Kenapa? Supaya dapat pujian lagi. Kasih 3 sendok, tantangan baru lagi supaya bisa kalau ngabisin 3 sendok bisa dipuji lagi gitu. Nah, kita kasih tantangan-tantangan baru. Nah, ini yang penting, ini yang sering kita lupakan. Dan ini juga kita masih belajar ya di rumah ya untuk membiasakan ini banget. Kita motivasi anak-anak kita itu yang bakok tadi dengan mainkan pada prestasi dan kehebatan Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, artinya ini kita sudah masuk kepada menstimulasi gorzatul tadayunnya. Jadi kalau misalnya anak kita kan sekarang rame ya, kayak lomba memanah gitu ya, lomba eh, naik kuda gitu ya. Nah, ketika dia misalnya juara memanah, kita kaitkan dengan kehebatan para sahabat yang juga dalam memanah gitu. Wah, hebat kamu bisa memanah seperti para sahabat yang melindungi Rasulullah. Artinya apa? Kita kaitkan dengan motivasi dengan gharzatul tadayunnya. Nah, ini fungsinya untuk anak terbiasa. Jadi setiap kali dia punya prestasi, dia akan selalu mengaitkan dengan Rasulullah atau dengan para sahabat. Sehingga ketika suatu saat dia punya prestasi yang tidak bisa dia kaitkan dengan Rasulullah dan para sahabat, dia akan mempertanyakan, ini prestasi ini benar apa enggak gitu. Contoh misalnya juara apa lomba TikTok gitu kan, dari nari TikTok gitu. Nah, kira-kira dia bisa bangga nggak dengan prestasinya kalau dia bingung ini mengkaitkan ke Rasulnya di mana gitu. Akhirnya dia akan berpikir sendiri, ini kayaknya lomba seperti ini anfaedah nih gitu. Nah, jadi anak akan terbiasa sendiri mengkaitkan prestasi dia, capaian dia dengan
nabinya dengan para sahabat Rasul. Nah, itu fungsinya di sana. Lalu kaitkan juga dengan dalil dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk semakin menguatkan juga sekalian nanti ini mengkaitkan dengan akalnya gitu. Jadi jelas bahwa pengkaitan itu jelas dalilnya dari Allah juga gitu. Lalu baru kita kaitkan dengan rasa sayang orang tua, rasa sayang kepada adik dan kakak, rasa persahabatan kepada teman-teman dan sesama muslim. Ini untuk kita sentuh juga naunya gitu. Jadi prestasi dia itu nggak bisa lepas dari agamanya, dari Allah dan Rasulnya, dan juga nggak lepas dari saudara-saudaranya, nggak lepas dari orang tuanya gitu. Sehingga setiap kali dia berprestasi atau dia mencari tantangan baru atau ada sesuatu yang dia kejar, itu dia akan selalu mengkaitkan gitu. Dia akan selalu ini yang aku kejar ini ada hubungannya nggak dengan agamaku? Ada hubungannya nggak dengan ayahku? Ada hubungannya nggak dengan ibuku? Ada hubungannya nggak dengan adik-adikku gitu. Jadi kan selalu mengarah ke sana. Nah, ini yang kita latih sejak kecil supaya anak-anak ini sensitif bakoknya naik terus, tapi juga bersamaan dengan sensitif tadayunnya serta sensitif nauknya. Nah, untuk anak bakok, lakukan di depan saudara dan teman-temannya. Ketika kita memuji mereka, lakukan di depan saudaranya dan teman-temannya. Dia akan senang sekali. Ketika dia dipuji di depan orang lain itu dia akan sangat sangat senang sekali. Beda nanti kalau kita menegur, menasihati, itu nggak boleh di depan teman-temannya. Itu akan tercederai nanti. Tapi kalau kita memuji, itu boleh kita lakukan di depan banyak orang. Dan juga bisa dengan beri hadiah dan besarkan jiwanya dengan bahasa-bahasa yang baik. Nah, ini kita untuk semakin mensensitifkan bako anak kita dan juga sekaligus mensensitifkan tadayunnya dan nauknya. Jadi jangan sampai hanya bakonya yang kita sensitifkan, kita penuhi keinginan bakonya, tapi kita lupakan tadayunnya dan kita lupakan nauknya. Nah, nanti akan kita dampaknya seperti apa. Nah, jadi dari anak-anak bakok tadi ada juga penampakan yang seperti ini. Kalau tadi kan penampakannya bagus-bagus ya. Ada juga penampakannya lebih kurang seperti ini. Emosional marah-marah. Nah, anak yang gampang marah ini biasanya anak bakok. Bakok ini. Kalau anak nau nanti marahnya beda. Nah, kalau anak bakok ini marahnya marah-marah yang emosional tinggi. Suka membuli juga. Gitu. Nah, biasanya suka membuli ini anak-anak bakok. Selalu merasa benar. Terkadang terasa sombong gitu ya. Terkesan sombong, egois. Suka apa? Kalau ada tugas. Kalau ada tugas kelompok itu biasanya kerjakan sendiri gitu ya, nggak mau bekerja sama dengan yang lain gitu. Atau kalau misalnya olahraga kelompok gitu, tim gitu, biasanya itu egois anaknya, main sendiri gitu. Dan tidak terima kekalahan. Kalau kalah tuh berat kali bagi dia itu. Ini anak-anak bakok. Hah? Ya, masa iya? Kalau dengar kemarin kayaknya, nah tapi nggak apa-apa. Orang tua yang lebih paham. One man show gitu ya. Nah, egois tinggi. Susah percaya orang. Nah, ini masih berkaitan juga sama one man show. Nggak bisa nggak pandai bagi-bagi tugas gitu. Percayanya sama dia sendiri yang bisa ngerjakan. Nah, sukanya ingin didengar, nggak suka dengerin orang. Jadi kalau kerja kelompok, dia aja ngomong terus gitu. Nah, biasanya seperti itu. Tapi ini kondisi-kondisi yang ekstrim-ekstrimnya ya. Ada yang agak rendah dikit, ada yang ekstrim gitu. Suka ingin didahulukan. Nah, ini anak-anak bakok yang suka motong pembicaraan juga. Nah, ini kondisinya bakoknya tinggi gitu ya, sensitif, terpenuhi dengan yang sensitif lah ya, terpenuhi dengan baik juga, tapi ternyata naunya tidak sensitif atau tidak terpenuhi dengan baik, sehingga jadi seperti anak-anak yang insecure. Gitu. Jadi dia pengen menonjol, tapi tidak merasa dapat dukungan yang bagus dari lingkungan terdekatnya, sehingga dia insecure, gampang marah-marah, ngerasa nggak percaya sama orang. Gitu. Jadi naunya ini rendah. Nah, terlepas dari nanti kondisi tadayunnya. Nah, ini kondisinya anak-anak bako yang naunya kurang sensitif atau tidak terpenuhi dengan
baik nauknya. Nah, misalnya di rumah jarang dipuji oleh orang tuanya, gitu. Atau ketika dia berprestasi, orang tuanya tidak melihat prestasi itu sebagai sebuah prestasi, gitu. Nah, bisa jadi nanti dia menjadi anak-anak yang seperti ini, gitu. Bakoknya tinggi, tapi secara nauk dia rendah. Nah, bagaimana penanganannya? Pertama, kita sirami dulu nauknya. Siram nauknya. Kedua, kembali tadayunnya yang kita kaitkan, biar tadayunnya sensitif. Baru ketiga, kita naikkan lagi bakoknya. Nah, ingatkan bahwa kita orang tuanya itu sayang sama dia, gitu. Bahwa kita tuh care sama dia. Jadi ini juga bukan cuma mengingatkan ya, tapi juga harus ada perubahan sikap dari orang tua untuk lebih banyak menemani anak-anak, lebih banyak mendampingi anak-anak kita. Dan saudara-saudaranya juga sayang sama dia, gitu. Nah ini kalau saudaranya banyak gitu ya. Ini biasanya anak-anak bakok yang di tengah nih kadang eh, butuh banget nih saudaranya nunjukkan sayang sama dia. Kita punya anak keempat, bakok tinggi, Balkis tadi, itu tunduk sama abangnya yang nauk banget. Jadi ya tunduknya tunduk gaya anak bakok lah tetap ya gitu ya. Tapi ketika abangnya ini eh, menunjukkan kasih sayang banget sama dia, dia bisa nurut sama abangnya gitu. Dia nggak adu bakok ke abangnya gitu. Secara umum ya, kalau kondisi-kondisi itu tetap ada gitu. Namanya anak bakok. Nah, bahwa orang tua dan saudaranya sedih bila ia bersikap seperti tadi, marah-marah, egois, gitu, nggak peduli sama orang lain, gitu. Tunjukkan bahwa kita akan sedih. Nah ini nauknya kita siram terus. Dan ini harus dilakukan terus-terusan ya, nggak bisa cuma sekali-sekali, tapi harus terus-menerus. Lalu ingatkan bagaimana Rasulullah dan para sahabat ketika menunjukkan kehebatan dan kekuatan mereka. Jadi kita kaitkan lagi dengan tadayun. Jadi bagaimana Rasul itu berbuat itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi bagaimana Rasul itu berbuat untuk umat, untuk para sahabat mereka, untuk keluarga mereka. Gitu. Jadi bukan hanya prestasi pribadi gitu. Nggak ada Rasul itu dan para sahabat itu yang berprestasi itu hanya pribadi mereka saja nggak ada. Nah, yang harus kita tanamkan kepada mereka. Sampaikan dalil kisah dari Al-Quran tentang kehebatan orang-orang kuat dalam Al-Quran gitu ya. Nah, jadi orang tua juga harus belajar ya dalil dan kisah itu seperti apa yang ada dalam Al-Quran gitu. Jadi memang orang tua itu nggak bisa mencukupkan diri dengan kondisi kita sekarang, harus terus belajar juga. Baru terakhir kita puji potensi dirinya, eh, lakukan tanpa banyak orang. Nah ini ketika kita menasihati dia, jangan ada banyak orang lihat karena nanti tercederai bakoknya. Gitu. Malu dia. Malu dia. Gitu. Nah, kalau kita menasihati, jangan ada banyak orang. Kalau bisa emang dia sendiri aja. Nah, kalau bisa emang dibuat jalan keluar gitu kan, biar nauknya juga tersiram, ajak makan jalan, terus kita nasihati ketika lagi makan berdua itu gitu. Nah, itu dia akan lebih nyaman ketika dikasih masukan seperti itu. Nah, pastikan terjadi kontak mata. Anak bakok ini harus terjadi kontak mata. Karena emang salah satu apa ya? Eh, jalur menunjukkan dominasinya itu adalah dengan kontak matanya gitu. Nah, kalau kita melakukan sebagai orang tua melakukan kontak mata dengan anak, ini akan menunjukkan kita tuh dominan daripada dia. Kita tuh masih lebih tinggi daripada dia gitu. Sehingga ketika kita menasihati, dia akan lebih mendengarkan. Lebih menguasai keadaan. Gitu. Jadi kalau anak bakok ini harus terjadi kontak mata ketika kita menasihati mereka. Berikan sedikit saja sentuhan fisik, nggak perlu banyak. Kalau anak bakok ini nggak terlalu suka sentuhan, dia lebih suka pujian. Jadi kalau menyentuh itu ya cuman bahu gitu misalnya, gitu kan, nggak perlu sampai dipeluk-peluk. Minta di. Kalaupun mau dipeluk-peluk nggak apa-apa kalau emang anaknya nggak nolak gitu. Tapi nggak perlu sampai peluk-peluk banget gitu kalau anak bakok itu. Kalau anak nau iya beda nanti ya. Kalau kita bahas minggu depan tuh anak nau. Nah, itu untuk kondisi umum ya, kondisi umum anak bakok yang seimbang bakok dan nauknya, serta yang tidak seimbang bakok dan nauknya. Mau melanjutkan? Coba chat ada Vanis chat. Wah, kayaknya anak cowokku yang kemarin itu bakok. Oke. Belum tentu juga sih, bisa jadi anak nauk cedera. Karena anak nauk yang cedera itu nanti bisa jadi bakoknya yang muncul, tapi dia masih butuh siraman nauknya luar biasa. Insya Allah pekan depan kita bahas ya. Nah, kita lihat dulu yang
Kita lihat dulu anak bako yang cedera gitu ya. Nah, ini mana dia? Cek, 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 cek. Nah, bagaimana kalau ternyata bakoknya dicederai gitu? Tanpa kita lihat lagi kondisi Nau sama Tadayunnya. Maksudnya cedera gimana? Dia kan ada dominan nih. Ternyata dia kalah dominan gitu. Penyebabnya bisa jadi karena kalah kompetisi tapi nggak ada yang eh, menguatkan dia lagi gitu. Kalah kalah tanding terus dibiarin gitu. Atau malah dicaci maki di rumah gitu. Dasar kamu tetetetetet gitu. Dasar nggak berguna ya kayak gitu-gitu gitu. Nah, ini anak akan hancur bakoknya atau kalah kuat gitu kan tanding apa tanding tinju misalnya terus kalah kuat gitu atau tanding gulat gitu kalah kuat gitu. Kalah dominan. Nah, ini kalah dominan bisa jadi kalah dominan dengan orang tuanya tapi caranya nggak bagus gitu. Jadi benar-benar tidak dikasih kesempatan sama sekali untuk dia menunjukkan dominan dia di rumah. Benar-benar orang tuanya menunjukkan dia orang tuanya saja yang dominan gitu. Nah, anak bisa rusak bakoknya. Sering dimarahi di rumah gitu. Jadi salah dikit langsung dimarahi habis-habisan gitu. Ini anak bisa rusak bakoknya. Atau cara pengasuhan yang salah. Seperti tadi itu sering dimarahi di rumah, nggak dikasih kesempatan tampil, nggak pernah dipercaya untuk ngerjakan apapun gitu. Nah, ini akan anak-anak yang aslinya bakok ini bisa rusak karena dia aslinya sensitifnya bakok tapi tidak pernah terpenuhi dengan baik gitu. Sehingga terjadi pengasuhan yang salah. Kurang perhatian. Itu tadi ketika dia punya prestasi nggak dianggap sama orang tuanya. Ah, cuman kayak gitu doang gitu. Misalnya gini, eh ayah ayah lihat aku juara satu gitu kan. Terus apa kata ayahnya? Lah, cuman juara satu. Ayah dulu juara umum, gitu kan. Nanti bapaknya kurang kurang asam juga nih kayak gini nih gitu kan. Tapi itu dilakukan terus menerus gitu tanpa sama sekali menunjukkan kepedulian sama prestasi anak. Ini anak bisa rusak bakoknya gitu. Beda kalau udah terbiasa bercanda ya. Anaknya juga paham kalau bapaknya bercanda gitu. Udah bisa cuci piring aja udah Hmm. wajib dikasih apresiasi untuk anak karena itu berarti kan kesadaran diri dia sebagai orang yang di rumah dan bertanggung jawab. Jadi untuk hal-hal yang kecil aja kita udah perlu kasih perhatian ke dia. Dia berhasil habis makan, simpan di wastafel, terus dia cuci piringnya, itu udah perlu kita apresiasi banget karena semua bermula dari hal yang kecil. Kalau di rumah itu kita anak-anak tuh makan sendiri, kita apresiasi. Kalaupun di luar rumah itu kalau makan sendiri itu pasti jadi masalah lah gitu kan. Tapi kalau di rumah itu emang kita biarkan mereka belajar makan sendiri. Terus misalnya main gunting gitu ya. Kasih kesempatan mereka untuk belajar menggunakan hal-hal yang eh, sepertinya risikonya tinggi gitu. Tapi kalau kita dampingin, mereka main gunting, terus mereka berhasil dan kita puji itu mereka akan senang sekali gitu. Tapi kalau baru pegang gunting udah dimarahin, udah dilarang-larang gitu, ini bisa rusak bakoknya. Mungkin bisa diakalin kalau takut banget guntingnya gunting yang dari plastik gitu. Yang jelas ada kepercayaan diri mereka tumbuh bahwa orang dewasa bisa megang gunting, bisa gunting gitu kan. Ananda juga bisa walaupun dia dengan gunting yang levelnya ketajamannya lebih di bawah gitu. Atau ketika dia motong pisau, kasih pisaunya pisau plastik untuk yang masih kecil-kecil anak-anak kita itu kan insya Allah dia juga terbentuk kepercayaan dirinya. Oh ternyata Umi bisa motong pakai pisau, aku pun bisa gitu. Ternyata aku ini hebat gitu. Seperti itu. Nah, ini jadi kalau sampai ini terjadi di rumah, nah dampaknya anak akan gampang depresi, kan? Tidak percaya diri. Jadi yang harusnya dia itu adalah anak yang percaya dirinya tinggi, jadi tidak percaya diri. Jadi kalau udah besar, disuruh misalnya tampil, dia nggak mau gitu. Ah, nggak usah lah gitu. Kalau disuruh ikut lomba nggak mau. Gitu. Jadi disuruh apa-apa tuh udah nggak percaya diri lagi gitu. Kenapa? Karena nggak pernah dipupuk dengan baik rasa percaya dirinya. Takut salah gitu kan. Nah, ini yang sering dimarahi ya, biasanya kayak gini, takut salah gitu. Jadi apa-apa tuh dia udah takut salah duluan gitu. Jadi kayak anak yang bengong aja kalau dikasih tugas itu. Susah berteman, ini karena nggak percaya dirinya tadi. Jadi susah berteman juga dia. Melakukan hal secara sembunyi-sembunyi karena takut salah tadi, takut dimarahin, jadi semuanya itu dia kerjakan sembunyi-sembunyi. Berstrategi untuk menutupi perbuatan salahnya, masih karena takut salah juga, gitu, takut dimarahi. Nah ini memang kalau anak-anak terlalu sering dimarahin di rumah tuh kayak gini ya.
dan gampang berbohong untuk menutupi kesalahannya tadi. Gitu. Nah, jadi kalau anak-anak yang seperti ini, yang rusak bakoknya, ini bagaimana cara nanganinnya? Nah, cara nanganinnya adalah pertama kita siram dengan tadayunnya dulu, gitu. Karena nanti kenapanya kita bahas nanti. Kedua, bakoknya, baru ketiga, nauknya. Tapi ini bukan berarti step by step ya, tapi sekaligus gitu. Sekaligus, tapi kita masuk dari tadayunnya dulu. Gitu. Nah, caranya pahamkan tentang kodo dan kodar. Nah, ini kalau misalnya dia masalah kompetisi gitu ya, kalah gitu kan. Nah, ini kita pahamkan tentang kodonya Allah gitu, bahwa ini semua sudah ditetapkan oleh Allah gitu. Misalnya gagal juara atau kalah kompetisi, nggak berhasil masuk ujian kelulusan. Nah, ini kita pahamkan tentang kodo dan kodar. Bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bahwa semua yang sudah ditetapkan Allah itu adalah bentuk kasihnya Allah dan rasa sayangnya Allah kepada kita. Nah, bisa jadi mereka nggak langsung mau terima gitu ya, bisa jadi, tapi dilanjutkan aja gitu, pelan-pelan, dipahamkan, diciptakan suasana yang dia nyaman untuk kita nasihati gitu ya. Ada makna di balik kegagalan. Gitu. Kodok gitu kan. Nah, lalu kita bangkitkan lagi bakoknya, yakinkan akan potensi dirinya, kita ulas lagi prestasi-prestasi dia sebelumnya, gitu kan, bahwa dia itu punya potensi, bahwa dia itu punya kemampuan, gitu ya. Kok malah mundur? Nah, ingatkan prestasi yang lalu, puji dan beri reward untuk prestasi-prestasi kecilnya. Ini sambil berjalan. Jadi kalau selama ini kita suka mengabaikan prestasi-prestasi kecil, nah sekarang dia prestasi apapun yang kecil-kecil kita kasih pujian dan kita kasih reward. Lalu kita sebagai orang tua harus wajib, nggak boleh gengsi, minta maaf atas segala kesalahan kita dalam mendidik mereka. Karena bisa jadi rusaknya bakok mereka tuh karena perilaku orang tua tadi kan, terlalu banyak memarahi, kurang memuji anak, dikekang. Nah, jadi kita harus minta maaf dulu. Jadi setelah kita pahamkan tentang kasih sayang Allah, kita naikkan tadayunnya. Nah, kita sebagai orang tua harus menyirami mereka dengan nau. Bisa juga kebebasan yang berlebihan. Jadi kita bangkitkan lagi bakoknya, kita siram dengan nau. Gitu. Jadi orang tua harus minta maaf atas segala kesalahan-kesalahan selama ini. Dan memang harus diperbaiki, jangan sampai diulang. Kalau sampai berulang kesalahan itu, nanti anak nggak percaya lagi sama orang tua. Luangkan waktu lebih untuk membersamainya. Jadi ya ini bagian dari salah pengasuhan ya. Kita kadang lihat anak, oh udah pada bisa kok, oh udah bisa sendiri kok, terus kita malah sibuk dengan kegiatan kita di luar gitu. Nah, kadang anak itu bisanya itu emang karena pengen menunjukkan prestasinya kepada kita, tapi dia butuh kita mendampingi dia juga gitu. Nah, jadi kita luangkan waktu lebih untuk membersamainya. Bicara dari hati ke hati, deep talk. Jadi ya waktunya itu emang paling cocok itu pergi jalan berdua tadi itu sama anak. Gitu. Apakah sama bapaknya atau tukaran sama ibunya gitu. Jadi sekali sama bapaknya, sekali sama ibunya gitu dia diajak. Atau obrolan pas mau tidur ya, habis bacain cerita gitu. Kalau itu tergantung usia sih. Kalau ada gede nggak mau lagi. Kalau masih kecil-kecil masih bisa. Ya, kalau yang masih kecil-kecil ya. Temenin tidur gitu. Cuman kalau kasurnya sendirian juga gitu. Kalau anak kita satu kasur rame-rame semua, satu kamar rame-rame. Disesuaikan lah sama kondisi di rumah gitu ya. Yang paling enak itu emang dibawa keluar lah, makan berdua. Karena kalau dibawa makan keluar itu anak-anak usia SD pun udah bisa, mereka udah ngerti diajak makan keluar itu kan. Nah, seperti itu. Mana lagi? Nah, ingatkan bahwa orang tuanya sayang sama dia, saudara-saudaranya sayang sama dia gitu. Jadi salah satu yang menopang bakok ini kan tadi adalah naunya ya. Nah, jadi ketika bakoknya rusak, mau nggak mau nauk ini juga harus kita kuatkan gitu, supaya bakoknya ini bisa tegak lagi dengan bagus. Jadi pertama tadayunnya kita bangkitkan, biar dia nanti nggak salah prasangka dengan kegagalan-kegagalan dia gitu ya. Lalu kita bangkitkan lagi bakoknya, lalu kita kuatkan dengan nauknya dari orang tua dan saudara-saudaranya. Nah, jangan sampai salah penanganan. Di mana salah penanganannya? Langsung memotivasi bakok
sebelum menaikkan tadayun. Kenapa nggak boleh? Khawatirnya gitu. Anak akan merasa hanya perlu bersandar pada dirinya sendiri atau sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia belum paham konsep kalah, gitu kan? Lalu kita langsung bagikan kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Nah, dia akan merasa dirinya sendirilah yang membawa dia bisa, gitu. Bukan karena bersandar kepada Allah, gitu. Nah, jadi harus dibantu doa. Jadi makanya kita jangan sampai bakoknya langsung kita naikkan ketika bakoknya lagi turun gitu ya, lagi rusak, tapi kita naikkan tadayunnya dulu gitu, supaya anak nggak merasa dia itu bisa dengan kemampuan dirinya sendiri saja, tapi selalu bisa itu karena Allah gitu. Karena Allah lah yang selama ini membantunya gitu. Atau menaikkan nau sebelum menaikkan bakok. Khawatirnya karena dia sensitif bakok kan, lagi turun nih bakoknya, lagi rusak nih bakoknya, terus kita naikkan nau, malah bakoknya susah dinaikin lagi, akan hilang sifat dominannya, sehingga tidak terjadi keseimbangan bakok dan nau. Nah, contohnya, apa ya contohnya ya? Kok lupa. Ya awalnya dia tuh bakok gitu ya, dominan. Gitu. Terus ketika bakoknya hilang, dia nggak percaya diri lagi sama dirinya sendiri, tapi menyadarkan diri kepada keluarga gitu, menyadarkan diri kepada teman-teman terdekatnya gitu. Dan ini kalau salah-salah gitu ya, naunya salah bangkit, bisa jadi misalnya terjadi apa ya, bisa ngarah ke LGBT juga gitu. Kenapa? Karena secara bakok, misalnya anak laki-laki ya, secara kebanggaan dia, kejantanan dia itu lagi rusak. Lalu orang-orang yang menopang dia itu adalah teman-teman laki-lakinya juga. Gitu. Ini kan bisa muncul yang namanya rasa suka sama laki-laki juga gitu. Nah, jadi yang kita khawatirkan itu adalah ketika bakoknya rusak, tapi langsung naunya yang kita naikkan, gitu, dia akan bersandar, dia malah akan kehilangan percaya diri bahwa dia itu bisa bersandar pada bisa yakin pada dirinya sendiri. Gitu. Nah, makanya tadi tahapannya adalah bersandar dulu kepada Allah, yakin pada diri sendiri, baru mendapat dukungan dari orang-orang terdekat dan keluarganya. Jangan sampai terbalik-balik. Khawatirnya ini tadi, ketika dia belum yakin dengan diri sendiri, dia merasa harus bersandar langsung kepada orang-orang terdekatnya, gitu. Sehingga malah bakoknya malah susah lagi dinaikkan, gitu. Hilang sifat dominannya. Nah, ini yang kami rasakan, yang kami lihat dari lingkungan-lingkungan sekitar. Kalau anak-anak bakok itu yang rusak, ini emang harus tadayunnya dulu kita naikkan, terus bakoknya baru terakhir naunya. Jadi yang kita harapkan tetap adalah keseimbangan, gitu ya, keseimbangan dari tiga gorizah ini, tiga naluri ini, sehingga anak itu akan tumbuh dengan baik, dengan cepat dewasanya, cepat memahami dunianya, cepat memahami kondisi, lalu mereka bisa memberikan respon terhadap pemicu-pemicu di luar itu dengan baik. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa selain keseimbangan, bakok, nau ini harus selalu terkait dengan tadayunnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah materinya sampai sana. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, di sini ada Umu Afiyah, ada Abu Sodi dan Bunda Ovi, ada Bu Rika, ada Bang Rinaldi, ada Bang Eka dan Galuh. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan. Nah, Bang Rinaldi silakan. Dengan koleris sama nampaknya Ustaz ya. Mirip. Jadi ada satu materi lagi yang saya siapkan itu tentang kolerasi antara sifat-sifat bakok, nau dengan yang koleris, sanguinis, apalagi melankolis sama itulah gitu, yang 4 itu gitu pokoknya gitu. Dan memang ada singgungannya memang.
Jadi kalau koleris itu anaknya dominan gitu kan. Tapi nanti ada sifat nauknya juga yang kalau koleris itu sebentar ya, kalau bisa saya tampilkan sekalian aja lah. Ada slide-nya. Ada slide-nya. Se. Tadi kadang-kadang ada materi yang nggak dapat ini. Udah dibahas kemarin yang Hah? hubungan koleris itu belum? Nggak dibahas kan hubungannya. Kalau hubungannya nggak dibahas kemarin. Kan sekilas saja kemarin gitu. Salah. Buka. Garisan untuk guru, kolerasi tentang garisan, pengembangan karakter lainnya. Koleris. Ini sanguin, melankolis, pragmatis, koleris. Oke. Oke, kita share screen lagi. Oke, ini Bang ya. Nah, ini saya ambil yang dari web aja ini, dari web sehat.q.com. Kalau anak koleris itu cerdas, analitik, tidak terlalu ramah gitu ya, lebih suka bekerja sendiri, tidak suka basa-basi, mengunjungi percakapan dalam, suka berkumpul dengan sifat yang sama, konsisten, percaya diri, ekstrovert, mandiri, keras kepala, kreatif, tidak mudah terbawa arus pergaulan. Nah, ini kalau kita agak kuditi gitu ya, tidak terlalu ramah gitu. Tidak terlalu ramah ini sifat dari nauk yang kurang bagus gitu ya, nauk yang rendah gitu. Nah, suka bekerja sendiri, bakok yang tinggi, percaya diri, bakok yang tinggi, mandiri, bakok yang tinggi, cenderung keras kepala, bakok yang tinggi juga gitu kan. Nah, jadi mirip seperti ini. Mirip seperti yang bakoknya tinggi dan nauknya rendah gitu. Nah, memang seperti itu jadinya, memang ada irisannya lah. Nah, jadi kalau emang sudah memahami yang koleris, pragmatis itu bisa dipakai lah untuk sedikit memahami anak kita seperti apa juga. Cuman kalau dalam yang four temperament tadi kan nggak dibawa-bawa masalah Tuhan ya, masalah Allah tuh nggak dibawa-bawa gitu, masalah sahabat nggak dibawa-bawa kan itu ya. Nah, kalau dalam metode Goriza ini kita selalu mengkaitkan kepada tadayunnya untuk terus dibangkitkan juga. Sehingga apapun masalah anak nanti, dia akan selalu mengaitkan kepada tadayun tadi. Dia akan selalu ingat, kalau Rasul seperti apa ya, kalau para sahabat seperti apa ya, kalau ada masalah seperti ini. Gitu. Allah ridho nggak dengan perbuatan aku seperti ini? Prestasi aku kalau begini, Allah ridho nggak? Gitu. Jadi anak-anak terbiasa gitu. Jadi kita ketika anak sudah usia balik, kita mau melepas anak keluar, itu kita udah nggak khawatir lagi. Kenapa? Karena dia sudah otomatis akan selalu mengaitkan aktivitas dia dengan hubungan dia kepada Allah dan Rasulnya gitu. Nah, sekarang ini kan kita sering khawatir tuh gitu ya, mau melepas anak di luar sana kayak gitu kan. Yang LGBT lah, yang pergaulan bebas lah, yang narkoba lah gitu. Nah, kalau cuma menanamkan agama tapi dia nggak tahu cara mengkaitkannya, ini kan repot juga. Nah, jadi ketika kita membesarkan anak, ketika kita mengasuh anak, selalu kita kaitkan. Oh, ini ada peristiwa ini, dia lagi ada masalah ini, dia menghadapi ini. Bukan yang jelek-jelek aja, tapi juga bagus, yang bagus-bagus gitu. Ketika mendapat prestasi, ketika mendapat hadiah, ketika ada sesuatu yang menggembirakan, itu selalu kita kaitkan dengan Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Sehingga tadayunnya sensitif. Gitu. Kalau berdasarkan Stephen, nah ini belum saya coba. Karena saya belum terlalu memahami Stephen juga. Ya, jadi bisa kita kaitkan kepada, boleh kalau mau coba sendiri nanti dikaitkan kira-kira kok ke Stephen seperti apa korelasinya. Cuman intinya gini, kalau saya pemahaman saya begini. Baik itu four temperament atau Stephen, itu semuanya sebenarnya basicnya itulah dari Gorizahnya tadi gitu. Kenapa? Karena kalau Gorizah itu jelas dalilnya dari itu memang sudah ditanamkan Allah kepada anak-anak kita dan pada diri kita sendiri juga gitu. Sehingga semua apa yang ada pemicunya dari luar itu pasti Gorizah kita akan bereaksi, akan tersentuh. Mau yang sensitif bakoknya, mau yang sensitif nauknya, ataupun yang sensitif tadayunnya gitu. Nah, ketika Gorizah ini tersentuh, dia akan mengeluarkan reaksi, dia akan mengeluarkan perilaku.
Nah, itulah perilaku-perilaku nanti tadi yang muncul seperti list-list tadi itu. Gitu. Dia percaya diri, dia susah percaya sama orang, dia bekerja sendiri, ya seperti itu. Kalau mau penelitian mendalamnya belum dilakukan korelasinya antara gorizah-gorizah ini dengan Stephen belum dilakukan gitu. Mungkin yang lebih paham Stephen nanti bisa bantu melakukannya. Sebenarnya ada sih tim kita nih yang sudah paham Stephen, Ustadz Abduh, cuman hari ini kayaknya nggak gabung. Nanti bisa kita suruh lah Ustadz Abduh yang bikin gitu. Gitu. Jadi ya Bang, emang ada korelasinya karena emang sama-sama apa namanya? Sama-sama mengamati sifat ya, mengamati sifat, mengamati karakter orang ketika menghadapi situasi tertentu kan gitu ya. Nah, tapi kenapa kita pakai metode Gorizah ini seperti yang kita sampaikan minggu kemarin juga, ini jelas dalilnya gitu. Jelas dalilnya dari Allah dan lebih sederhana gitu. Kita melihat dari bako, nau, tadayun. Lalu solusinya juga lebih tuntas. Kenapa? Karena selalu mengaitkan kepada pencipta. Jadi solusinya sohih gitu. Jadi nggak perlu lagi udah selesai pakai metode yang ini baru kita kaitkan lagi kepada penciptanya. Gitu. Tergantung siapa yang pakai pokoknya metodenya. Kalau orang Islam memakai setelah selesai pakai ini baru dikaitkan dengan penciptanya gitu enggak. Kalau kita langsung kita kaitkan dengan pencipta ketika menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dari bakok yang nggak seimbang, bakok yang rusak gitu. Termasuk nanti nau yang nggak seimbang, nau yang rusak dan segala macam. Begitu Bang, semoga terpuaskan jawabannya. Dan sekali lagi ya ini emang dari pengalaman kita pribadi ya sebagai seorang orang tua gitu ya dari anak-anak kita mengasuh anak-anak kita yang 6 yang beda-beda bakok dan naunya beda-beda levelnya juga ada yang agak ekstrim ada yang biasa saja gitu kan kayak kita ada anak nau itu 3 satu naunya itu lebih kepada dia nunjukkan kasih sayang ke orang. Yang satu minta dikasih sayangin terus gitu. Jadi kebalikannya gitu. Padahal sama-sama nau gitu. Tapi yang satu dia yang nunjukin kasih sayang ke orang, yang satu dia yang terus-terusan minta ditunjukin kasih sayang gitu. Nah, ini insya Allah akan kita bahas pekan depan tuh anak nau. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Umu Afiyah, Abu Sodi. Mbak Rinaldi clear ya? Ada yang mau sharing? Siap. Atau ada yang mau sharing juga kira-kira anaknya gimana? Tadi Bang Eka bilang kayaknya anak saya ini bakok, boleh sharing kira-kira di mana meinikan itu sebagai bakok? Iya, makasih Dev. Jadi tadi pas baca ciri-cirinya itu saya sama sebelah anaknya nih lagi ada. Itu semua oh iya iya iya. Oh iya iya iya. Oh iya iya iya. Semua gitu ciri-cirinya cocok. Justru pas ngeliat oh iya iya deh, ternyata kok bako ya. Padahal kemarin kan dugaan Devi sama Umi kan sebelumnya kan mau kan. Pas tadi dibaca itu cocok semua kayaknya ciri-cirinya. Ya cuma nanti belum tahu lah. Boleh nanti ada beberapa hal yang nggak cocok sih. Nanti kita baca lagi yang nau, nanti mungkin ada yang cocok juga. Bisa jadi gini. Era kita yang usia 30-40 ke atas gitu ya. Kan pendidikan kita nih masih bakok banget orang tua kita gitu. Pokoknya harus nurut, harus ikut apa kata orang tua kan gitu. Dan kita sebagai anak-anak yang dididik seperti itu, kadang masih menerapkan anak kita seperti itu juga. Lebih kurang gitu, walaupun sudah banyak perubahan gitu ya. Nah, jadi generasi kita ini masih yang di antara pendidikannya itu di antara bakok dan nau. Nah, ada anak-anak kita yang aslinya bakok atau aslinya nau yang mau dibahas, yang aslinya nau, tapi karena tidak tersampaikan kasih sayang itu, gitu. Nanti ini di pembahasan naunya rusak. Nah, ketika nau rusak, itu mau nggak mau bakok pasti naik. Bakok ini kan defense, membela diri, eksistensi. Gitu. Jadi ketika naunya rusak, bakoknya naik. Jadi dia terlihat seperti orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang percaya diri tinggi, tapi pengen dimanja-manja gitu. Ada faktanya kalau saya depan mata. Bukan yang ini, tapi bukan yang ini, beda lagi. Gitu. Nanti kita bahas pekan depan insya Allah. Nah, sama seperti tadi, bakoknya rusak, bisa jadi nanti naunya malah naik gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi
kondisinya seperti itu. Nah, beda lagi dengan anak-anak zaman sekarang gitu ya, yang orang tuanya di usia 20-an gitu ya, 20 menuju 30. Kebanyakan anak-anak sekarang itu memang dididik secara nau. Makanya agak agak lembut-lembut anak-anak sekarang gitu. Karena secara bakoknya udah hampir habis lah gitu. Nah, agak-agak lembek-lembek gitu. Ya itu, dan itu udah bisa kita lihat deh di generasi anak-anak usia SMA, generasi kuliah sekarang itu kan ya kayak gitu gitu, agak lembek-lembek gitu, agak agak kurang fight gitu, kurang kurang tahan banting gitu. Nah, ini masih perantaraan nih yang usia-usia sekarang nih, usia yang generasi ke depan ini kan lebih parah lagi gitu. Akan lunak-lunak banget karena kebanyakan memang dididik secara nau aja, nggak ada bakoknya lagi. Artinya bakoknya nggak terangkat gitu. Yang kaum LGBT itu kan itu bukti bakoknya udah hilang. Laki-laki yang harusnya tampil dominan, macho, mau-maunya dipeluk-peluk oleh laki-laki lain. Ini ini kan kejantanan udah hilang gitu. Bakoknya udah hilang sama sekali gitu. Nah, bisa jadi emang secara pendidikannya bakoknya nggak pernah terbangkitkan, atau emang bakoknya rusak seperti tadi itu. Ketika bakoknya rusak, banyak bangkit naunya. Akhirnya dia sebagai laki-laki dia merasa nyaman disentuh-sentuh oleh pria lain. Nah, kalau yang laki-laki asli itu tersentuh dikit itu udah geli. Betul. Gitu. Tapi ya gitulah kondisinya gitu. Nah, kita jangan sampai anak-anak kita ini ada gorizahnya itu ada yang rusak gitu. Kita usahakan dia tumbuh normal ketiga gorizahnya tadi dan seimbang. Nah, di sanalah anak-anak ini akan bisa hidup dengan lebih mapan, mandiri, bisa menghadapi semua masalah di dunia. Apalagi kalau emang nanti dia kuat di tadayunnya, itu lebih luar biasa. Sudah nggak perlu kita kasih nasihat, itu dia udah pandai menasihati diri sendiri lah nanti. Kenapa? Karena acuan nasihatnya jelas, Al-Quran dan hadis. Dia tinggal baca sendiri, tinggal belajar sendiri, dia udah bisa menguatkan dirinya sendiri. Gitu. Oke, silakan. Ada lagi? Abu Sodi. Keren Ustadz. Aduh, jangan dipanggil Ustadz. Saya malu kalau dipanggil Ustadz. Bikin materi aja gak pakai dalil ini hari ini. Murni apa namanya pengalaman loh, apa materi yang hari ini murni pengalaman yang dijalani. Abu Sodi cukup pas, itu pula ya, main cukup aja ya. Oke, dari Bu Rika, Umu Afiyah, silakan kalau ada yang mau diceritakan pengalamannya. Bang Yudhistira juga sudah lama tidak ketemu. Boleh Bang, kalau ada yang mau di-share, kira-kira, oh kayaknya anak saya yang ini nih bakok, seperti Bang Eka tadi cerita gitu. Oh ini ternyata bakok banget nih anak saya gitu. Boleh ya sharing ya. Ini ya ada. 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 Nggak ada lagi nih yang mau sharing? Kalau nggak ada kita cukupkan. Atau Umi ada yang mau ditambahkan lagi? Contoh-contoh kasus? Umi yang harus contoh kasus. Contoh kasus yang mana dulu deh yang mau mau dibahas? Kalau ada yang punya ide atau apa boleh. Nah, kayak anak kita yang keenam ya. Anak kita yang keenam itu bakok ya, bakok. Tahu bakoknya dari mana? Tahu bakoknya dia baru 2,5 tahun ya. Kok udah tahu bakok gitu? Karena dia suka ngatur. Dan kakaknya yang Nau itu suka diatur-atur sama dia gitu. Nah, dan dia kalahnya sama Balkis. Jadi sesama Kayak bercerita ya. Saya ini sharing dulu terkait anak yang terakhir. Surprising banget ya, anak yang terakhir ini luar biasa. Bisa jadi mungkin ketika saya hamil anak yang keenam ini,
sudah dalam kondisi yang pemahaman anak-anak itu kalau punya adik bagaimana harus bersikap. Jadi dalam kandungan itu kakak-kakaknya itu udah banyak ngajak ngobrol, menyayang-nyayang, umumnya lagi morning sick itu mereka mengusahakan air minum hangat, mereka nanya aku pengen cemilan apa, terus mereka juga istilahnya mau sampai mijitin kakiku pakai kayu putih, terus ngolesin perut gitu kan, ada adik bayi itu pakai kayu putih, sampai mereka bersedia seperti itu untuk menyayangi adik. Nah, sepertinya Zainab itu ketika dalam kandungan itu sangat merasakan kasih sayang orang-orang di sekitar kita, terutama anak yang ketiga. Ketika prosesi persalinan, Zainab itu dalam kondisi lama di pintu. Karena waktu itu entah kenapa ya, kaget atau gimana ya. Padahal kita biasa ngasih konsultasi sama teman-teman yang mau ngelahirin gimana caranya biar tanpa jahitan gitu, atau gimana caranya biar cepat lahiran dengan baik. Umur. Maksudnya? Pengaruh umur. Nah, bisa juga pengaruh umur. Jadi dalam psikis saya sendiri waktu itu takut merasakan sakit. Ketika udah di pintu tuh saya malah narik nafas, buang lagi, bukannya dorong ke bayi, karena ada rasa yang malas ngerasain sakit ya, mungkin faktor usia itu ya. Jadi marah ketika adik bayinya lahir, Zainab itu lahir, skin to skin, biasanya anak bayi nangis ya, tapi kalau Zainab lebih ke ngomel. Begitu skin to skin itu, dia ngangkat-ngangkat muka gitu, kayak pengen natap gitu, terus gitu, marah, bukannya nangis. Dan saya paham gitu, akhirnya saya panggil susternya, saya bilang, sus tolong dibawa anak saya, dia nggak akan mau nyusu, dia marah sama saya, nanti kalau udah lap dibersihin baru bawa ke saya lagi. Nah di rumah pun ya abis dia dibersihin dia langsung memang skin to skin diulangnya lagi, langsung nyusu ya, karena mungkin emosinya udah turun. Itu anak bayi baru lahir loh. Terus begitu dia dibawa pulang ke rumah, waktu itu kami masih tinggal di ruko, malamnya itu dia cuman mau nyusuin sama uminya, tapi ketika mau tidur dia minta digendongnya sama anak yang ketiga, sama Gazi, yang betul-betul kalau uminya mabok itu dibikinin air teh minum yang anget, diolesinya perut kita pakai kayu putih. Anak laki-laki yang mau, anak laki-laki yang kedua ya, kalau laki-laki anak kedua dia kan, tapi kalau dari atas dia ketiga ya, murni. Jadi memang dia berkasih sayang, senangnya gitu. Itu sampai sekarang ya, dia tahu gimana caranya mendapat kesenangan itu dengan ngerjain AA-nya itu. Nah, jadi mau tidur tuh seminggu aku habis ngelahirin Zainab itu, AA lah yang nemenin dia tidur. Aku tidur aja, beres nyusuin, kasihin ke AA, aku tidur. Karena dia nggak mau sama kita, masih kayak agak ngambek gitu ya, Pi. Nah, seperti itu. Tapi ya lucu sih, baru lahir sudah bisa seperti sudah menganalisa kondisi, siapa yang sayang sama dia, siapa yang istilahnya bikin dia sedih gitu kan, kayak gitu. Oh iya, Ustaz Rinaldi pamit mau ke Rumbai katanya. Baik Bang, hati-hati di jalan. Iya, itu aja sih. Masih ada yang mau bertanya? Sharing-sharingnya? Mudah-mudahan ada rekaman YouTube-nya Ustadz, kata Pak Rinaldi. Insya Allah nanti kita naikkan YouTube-nya. Kalau udah jadi, di-share lagi linknya sama Pak Su, sama Pak Dev. Oke. Pak Yudhistira ada mau sharing atau mau bertanya atau cerita tentang kondisi anak-anak di rumah, boleh. Atau Muafia. Kalau nggak ada lagi kita close ya sharingnya untuk hari ini. Baik, alhamdulillah Kita cukupkan untuk malam hari ini. Sudah jam 9:30 juga. Tapi tidak positif.
Alhamdulillah kita tutup dengan istighfar dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rika, Galuh, Terima kasih. Umu Afia, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.